Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan Nurwijaya, perwakilan dari kelompok 2, akan membacakan PPT yang berjudul Informasi dan Riset Etika Profesi BK. Dan kelompok kami beranggotakan Awan Nurwijaya, Vivi Safitri, Ulfa Hidayatul, Yulis Tianingrum, Meriska Yogi. Pengertian kode etik BK. Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, aturan, tindakan yang dianut berkenan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok atau budaya tertentu. Etika profesi BK dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan konseling kepada konseling. Kode etik bimbingan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Kode etik bimbing dan konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Dasar kode etik bimbingan dan konseling Pancasila dan UUD 1945, UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, dan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Kode etik profesional Indonesia memiliki 5 tujuan, yaitu melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseling sebagai penerima layanan. 2. Mendukung misi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. 3. Kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam membentukkan layanan bimbingan dan konseling. 4. Kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan profesional. 5. Kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi. Pelanggaran dalam kode etik: 1. Pelanggaran umum. 2. Pelanggaran terhadap konseling. 3. Pelanggaran terkait dengan lembaga kerja. 4. Pelanggaran terhadap rekan sejawat. 5. Pelanggaran terhadap organisasi profesi. Saksi pelanggaran: 1. Teguran secara lisan dan tertulis. 2. Peringatan keras secara tertulis. 3. Pencabutan keanggotaan ABKIN. 4. Pencabutan lisensi izin praktik mandiri. Dan terakhir, apabila terkait dengan permasalahan hukum kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak berwajib. Mekanisme penerapan saksi. Penerapan saksi terhadap konselor dianggap melanggar kode sebagai berikut. Ada 5 macam dan sebagai berikut. Tugas dan fungsi Dewan Kode Etik Profesional. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai asosiasi profesi membentuk Dewan Kode Etik Profesi tingkat nasional dan tingkat daerah. Tugas dan fungsi Dewan Kode Etik Profesional tersebut adalah ada 5 sebagai berikut. Implementasi kode etik profesional bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Penerapan kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling sebagai tujuan terkait asas kerahasiaan yang tercantum dalam Permendikbud tahun nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan
Konseling Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 4 Butir A 2014.3 dalam lampiran Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa kerahasiaan yaitu akses layanan yang menuntut konselor atau guru bimbing dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik konseling sebagai diatur dalam Kode Etik Bimbingan dan Konseling. Terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.